Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis Kelas B ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai urusan perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Harun Asma'ania dengan NIM 0033. Saya Zainab Sakti dengan NIM 14033. Saya Wawan Purnomo dengan NIM 086. Perkenalkan, saya Nawar Maulidi Mustafa dengan NIM 453. Perkenalkan, nama saya Walida Setiawan dengan NIM 846. Perkenalkan, saya Dewi Sendiri dengan NIM 448. Urusan perusahaan menurut HMN Purwo Sucipto adalah segala macam urusan material maupun imaterial yang ada dalam sebuah perusahaan. Artinya, urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun tidak berwujud benda. Sehingga apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan seringkali dikenal dengan aset dan liabilitas. Aset adalah aktiva atau kekayaan, sedangkan liabilitas adalah pasiva atau utang. Wujud urusan perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda bergerak, yang kedua, benda tidak bergerak, dan yang ketiga, bukan benda. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah dengan sendirinya. Benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda bergerak terbagi menjadi 2, yaitu benda bergerak berwujud, seperti halnya alat kantor dan barang perusahaan, dan yang kedua, benda tidak berwujud, seperti gadai, piutang, dan juga merek. Yang kedua adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat berpindah dengan sendirinya. Hal ini diatur di dalam pasal 506 sampai 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda tidak bergerak dibagi menjadi 2, yaitu benda tidak bergerak berwujud dan benda tidak bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud misalnya seperti tanah, gedung, dan juga kendaraan. Sedangkan benda tidak bergerak tidak berwujud adalah seperti hipotek dan juga hak tanggungan. Yang terakhir adalah bukan benda. Bukan benda seperti halnya utang, rahasia perusahaan, maupun relasi. Harta kekayaan perusahaan adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan memberikan nilai ekonomis di masa mendatang. Harta kekayaan perusahaan mencerminkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan investasi. Maka dari itu, karyawan juga bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta perusahaan dari segala kerugian akibat kerusakan, kehilangan, kebakaran, pencurian, dan penggelapan. Dalam hal ini, harta kekayaan perusahaan dibagi menjadi 2 jenis, di antaranya harta atau aset yang lancar dan harta atau aset tetap. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ialah kas, piutang dagang, surat berharga, dan persediaan yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnisnya dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya ialah bangunan, mesin, kendaraan, dan tanah. Perbedaan utama antara kedua aset tersebut adalah aset lancar lebih mudah diubah menjadi uang tunai dibandingkan aset tetap. Aset lancar juga biasanya digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tetap digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, dalam penggunaannya sendiri, aset lancar digunakan untuk mendukung operasi sehari-hari, sementara aset tetap digunakan untuk mendukung operasi jangka panjang. Goodwill merupakan salah satu aset tak berwujud yang merupakan salah satu unsur dari urusan perusahaan. Dalam bisnis, goodwill tercipta dari berbagai faktor yang menguntungkan. Yang pertama, seperti kualitas karyawan, reputasi, keahlian manajerial, dan kualitas produk itu sendiri. Pengaturan goodwill diatur dalam PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Perusahaan yang menyajikan nilai goodwill dalam laporan keuangannya terbukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan proses akuisisi, sehingga perusahaan tersebut telah menaikkan nilai merek mereka sendiri dan menarik para investor untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka. Menghitung goodwill dapat dilakukan dengan rumus berikut. Yang pertama, harga pembelian dikurangi dengan nilai buku aset bersih. Nilai buku aset bersih adalah selisih antara total aset dan kewajiban perusahaan itu sendiri. Secara keseluruhan, goodwill merupakan suatu nilai dan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan tersebut, terutama dalam konteks transaksi bisnis seperti merger dan akuisisi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan dan penyerahan urusan perusahaan. Penyerahan dan penjualan urusan perusahaan merupakan dua konsep penting yang berada dan sering ada dalam konteks hukum bisnis, terutama saat terjadi perubahan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan. Mari kita telah lebih lanjut apa perbedaan penjualan dan penyerahan urusan perusahaan. Penjualan urusan perusahaan merupakan suatu proses menjual sebagian atau seluruhnya aset, saham, atau kepemilikan perusahaan kepada pihak lain. Urusan penjual perusahaan memang bisa dilakukan secara en blok atau bersama-sama untuk mencapai satu kesatuan. Memang, di dalam KUH Perdata itu tidak diatur secara rinci dan jelas. Tetapi, secara analogisnya diatur dalam pasal 1573 KUH Perdata yang mengatakan bahwa boleh dilakukan penjualan harta warisan tanpa adanya perincian. Tetapi, meskipun urusan penjual perusahaan ini dapat dilakukan secara en blok, bukan berarti penyerahan urusan perusahaan dapat dilakukan secara en blok pula, karena masing-masing benda memiliki penyerahannya tersendiri. Penyerahan urusan perusahaan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu berpindahnya hak milik. Penyerahan urusan perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada penyerahan benda tidak bergerak, seperti tanah, gedung, pabrik, atau yang melekat di atas tanah harus dilakukan dengan balik nama. Yang kedua, ada penyerahan benda bergerak yang diatur dalam pasal 612 dan 613 KUH Perdata. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada benda bergerak berwujud. Yang kedua, ada penyerahan piutang atas nama. Yang ketiga, ada penyerahan piutang atas bawah. Yang keempat, ada penyerahan piutang atas ganti. Dan yang terakhir, ada penyerahan kendaraan bermotor. Dokumen perusahaan adalah berbagai jenis dokumen resmi yang dikelola oleh perusahaan dan digunakan sebagai fungsi aktivitas bisnis seperti legalitas, administratif, dan operasional perusahaan. Nah, dokumen perusahaan ini diatur di Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang didefinisikan sebagai data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis di dalam kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Terus apa sih dokumen perusahaan itu? Nah, dokumen perusahaan itu ada dokumen keuangan, dokumen administratif, dokumen legalitas, dan dokumen operasional. Jadi, kewajiban pembuatan catatan dokumen perusahaan diatur dalam pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 UUDP. Pada hakikatnya, pelanggaran atas ketentuan ini tidak memiliki sanksi, namun terdapat beberapa pengecualian sanksi. Bagi perusahaan yang tidak melakukan pembukuan adalah dengan sanksi administratif berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 387 tahun 1963 dan sanksi pidana dalam hal menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Pembukuan. Apa itu pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi yang dimaksud meliputi penjualan, pembelian, pemasukan, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi pembukuan. Berdasarkan pengertiannya, pembukuan itu merupakan proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Namun, pembukuan ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, meminimalisir resiko kehilangan produk, aset, bahkan uang perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan dalam melacak pembayaran, pendapatan, pembelian, dan penjualan yang terjadi selama periode tertentu. Yang ketiga, memudahkan pencatatan tiap transaksi bisnis yang berjalan. Yang keempat, meringkas catatan pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara berskala. Yang kelima, mengetahui jumlah pengeluaran yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang keenam, memantau biaya operasional perusahaan. Yang ketujuh, mengetahui besar untung rugi yang dialami oleh perusahaan. Yang kedelapan, membantu dalam penilaian bisnis perusahaan. Kemudian, jenis pembukuan yang harus dimiliki perusahaan. Terdapat 6 jenis yang harus dimiliki perusahaan. Yang pertama, pembukuan pemasukan. Jenis pembukuan ini berhubungan dengan semua aktivitas pemasukan perusahaan seperti penjualan produk. Yang kedua, pembukuan pengeluaran. Sesuai dengan namanya, pembukuan pengeluaran merupakan jenis pembukuan yang berhubungan dengan aktivitas kas pengeluaran, seperti pembayaran tagihan, pembayaran gaji karyawan, serta pembelian perlengkapan kantor.
Kemudian yang ketiga, ada pembukuan kas. Pembukuan kas ini merupakan penggabungan antara pembukuan pemasukan dan pembukuan pengeluaran. Penggabungan dalam pembukuan kas ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengetahui jumlah kerugian dan keuntungan yang dialami oleh perusahaan. Yang keempat, pembukuan persediaan. Pembukuan ini merupakan jenis buku untuk mencatat seluruh persediaan barang yang masuk dan keluar pada perusahaan. Pembukuan ini dapat membantu perusahaan dalam membuat data stok barang untuk mengelola gudang yang lebih baik. Kemudian yang kelima, pembukuan inventaris. Ini adalah jenis pembukuan untuk mencatat aset yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksinya. Pembukuan ini untuk mencatat aktivitas inventaris yang meliputi anggaran hibah, belanja, serta sumbangan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, itu pembukuan laba rugi. Ini adalah jenis pembukuan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pembukuan laba rugi ini berisi keseluruhan pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu. Baik, kesimpulan dari materi kami yang pertama adalah urusan perusahaan adalah segala macam urusan material maupun imaterial yang ada dalam suatu perusahaan. Wujud dari urusan perusahaan dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan juga bukan benda. Selain itu, harta kekayaan perusahaan adalah semua aktiva maupun kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mencakup aset lancar dan aset tetap. Goodwill merupakan salah satu unsur dari urusan perusahaan yang termasuk golongan kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda bersifat imaterial. Adapun contoh lain dari urusan perusahaan adalah dokumen perusahaan. Pengaturan hukum dokumen perusahaan yang ada di Indonesia diatur dalam pasal 7 sampai pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Penjualan perusahaan adalah proses menjual sebagian atau seluruh aset, saham, atau kepemilikan perusahaan kepada pihak lain. Hal ini bisa melibatkan penjualan aset dan penjualan saham. Selain itu, ada juga penyerahan urusan perusahaan, yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu pindahnya hak milik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum